Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast. Bukan suka-suka ya ini. Podcast Sepang Checkdown. Khusus karena kita akan membahas Sepang Checkdown. Karena kemarin eventnya adalah Sepang Checkdown. Minggu depan itu akan menjadi Sepang Test. Jadi, kemarin Sepang Checkdown itu digelar selama 3 hari. Dan yang nongol itu adalah para test rider, termasuk para rookie. Dan para rider pabrikan yang masih konsesi, yaitu para pabrikan Yamaha. Nah, Sepang Checkdown ini digelar selama 3 hari. Di mana para test rider bisa dibilang mempersiapkan lah mereka punya motor untuk nanti diuji oleh para rider full time di Sepang Test. Jadi test rider yang nongol Honda itu cuma satu, Alex Espargaro, tapi dia menemani Diogo Moreira karena dia adalah rookie. Kemudian Yamaha di hari pertama nongol sama Augusto Fernandes menemani Toprak Razgatlioglu yang adalah rookie. Ducati hanya turun dengan Michel Pirro karena dia test rider, sama juga dengan Aprilia turun hanya dengan Lorenzo Savadori, tetapi yang cukup surprise adalah KTM turun dengan 3 test rider sekaligus. Jadi test rider tetap mereka itu adalah Dani Pedrosa dan Pol Espargaro itu nongol sekalian 2, tetapi tambahan test rider lama mereka nongol Mika Kallio. Jadi buat yang nanya, Mbak Yu itu kok dia masih jadi test rider, katanya udah nggak dikontrak. Well, dia nampaknya punya misi khusus untuk Sepang Checkdown kali ini di luar tugas tetap dari para test rider yang sudah ada. Jadi Dani Pedrosa dan Pol Espargaro itu mempersiapkan motor untuk tahun ini, sementara Mika Kallio itu menguji motor KTM 850cc untuk 2027. Jadi overall dari semua ini hanya pabrikan KTM yang turun dengan motor 850cc mereka di awal musim 2026. Bannya tetap pakai ban Michelin kak, nggak pakai ban Pirelli. Jadinya mungkin lebih ke menguji performa, gue juga nggak tahu, tetapi itu dipegang sama Mika Kallio. Yang 1000cc itu dipegang sama Dani Pedrosa dan Pol Espargaro. Hari pertama Yamaha turun cuma sama Augusto Fernandes dan Toprak Razgatlioglu. Hari kedua dan ketiga barulah nongol Fabio Quartararo, Jack Miller, dan Alex Rins. Tetapi yang menarik adalah di hari pertama sudah nongol kabar berhembus kencang. Sebenarnya awalnya sepoi-sepoi, tetapi akhirnya berhembus kencang di hari kedua karena udah nongol si Quartararo-nya. Jadi gosipnya adalah Quartararo sudah tanda tangan kontrak dengan Honda untuk 2 tahun, terlepas dari dia mendepak siapa. Nah, di hari kedua tentu saja dia dikejar-kejar sama Jorno, termasuk Jornonya MotoGP yang Quartararo nampaknya memang agak gusar ketika dikejar-kejar mulu, udah kayak infotainment kak. Jadi kan kalau Jack Applegate kan ditanyanya baik-baik tuh, kalau kali ini kagak dikejar-kejar persis kayak infotainment gitu. Jadinya Quartararo emang agak gusar. Nah, yang cukup mendapat info itu adalah media KTP Prancis. Jadi karena dia orang Prancis, mau nggak mau ya diterima wawancaranya karena ini kan sesama KTP Prancis ya kan. Jadi manajernya Quartararo yang temennya itu si Tom itu yang ditanya. Nah, Tom sendiri bilang sebenarnya cukup diplomatis sih alasan dia pakai bahasa Prancis. Dia bilang kan kalau kita ngobrol-ngobrol itu wajar, kalau ketemu apa kabar, say hi, kan nggak masalah. Tetapi saya tidak akan membahas yang tidak bisa dibahas di sini. Karena kalau saya bahas itu artinya saya mengakuinya. Dalam kata singkatnya itu dalam bahasa Prancisnya dia bilang kalau kita membahas itu artinya mengakui. Jadi media Prancis itu bilang nampaknya memang sudah ada kesepakatan, sudah tanda tangan, tetapi pihak Quartararo tidak mau mengakuinya, bahkan tidak pernah mengatakannya kepada siapapun karena nampaknya itu ada klausulnya di tanda tangan di kontraknya Honda. Kalau Honda belum pengumuman, lu nggak bisa ngomong apa-apa. Ini lu masih ingat nggak waktu zamannya si Marc Marquez pengumuman mau hengkang dari Honda waktu di Mandalika? Waktu itu kalau nggak salah Honda itu mau memveto dia punya pengumuman sama Gresini gara-gara klausul kontrak seperti itu. Tapi ya karena dia tantrum waktu itu, ya udahlah dikasih sama Honda. Masih ingat waktu itu gue bilang dia tantrum di Mandalika dan akhirnya pengumuman karena aturannya Honda tidak mengizinkan ridernya di bawah kontraknya itu mengatakan apapun tanpa seizin Honda, terutama kalau itu terkait dengan kontrak. Jadinya Quartararo nggak bisa ngomong apa-apa, so does manajernya. Nah, soal ini ditanyalah Pavesio hari terakhir. Jadi Pavesio bilang, menurut saya sih itu cuma gosip. Karena begini, saya sudah ketemu sama Quartararo, sudah ketemu sama Tom juga manajernya dia. Mereka nggak ngomong apa-apa sama gue, dan karena mereka nggak ngomong apa-apa ya gue pikir ya itu berarti cuma rumor, karena itu perlu transparansi. Kalau kalian bilang apakah gue panik, ya gini, ini
Ini musim aja belum dimulai, gue mau panik gimana? Fokus gue sekarang adalah bikin ini M1 V4 berfungsi, kembali kami menang supaya bisa meyakinkan Quartararo untuk tinggal di sini. Dan kalau semuanya sudah bisa di-manage, baru gue duduk bicara, nego, lu mau tinggal sini kagak? Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Pak Fesio semacam ya menyangkal karena mungkin memang Quartararo sama Tom nggak ngomong apa-apa sama dia, tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi di belakang. Jorge Martin emang beneran ngetuk pintunya Yamaha, kakak. Jadi mulailah berhembus sepoi-sepoi bahwa Jorge Martin OTW menggantikan Quartararo di Yamaha. Tetapi nampaknya ini juga mengundang pertanyaan para pengamat sih. Apakah semudah itu Martin masuk ke tim pabrikan Yamaha? Kenapa? Karena dia punya sponsor Red Bull. Alasan kenapa Aprilia itu nggak pernah dapat sponsor utama itu karena Monster punyanya Marco Bes sama Red Bull punyanya Jorge Martin itu bentrokan. Nah, kasusnya justru lebih susah lagi kalau di Yamaha pabrikan. Gua rasa ini juga alasan kenapa Jorge Martin itu agak sulit untuk masuk di Ducati pabrikan. Sponsornya agak ribet, Kak. Jadi menurut beberapa pengamat ya, kalau memang Jorge Martin mau naik ke Yamaha pabrikan, dia harus melepas Red Bull. Kurang lebihnya seperti itu. Sama seperti Toprak, kalau dia mau naik ke tim pabrikan, artinya dia harus siap melepas Red Bull. Kenapa? Karena Yamaha Eropa itu hubungannya sangat bagus dengan Monster Energy. Itulah kenapa Yamaha sebenarnya lebih prefer ke Pecco Bagnaia. Nanti kita bahas soal itu, apa yang terjadi di Mandalika sebenarnya. Aduh, banyak gosipan kita hari ini. Skrip gue sebenarnya cuma 4 lembar, tapi kayaknya perintilannya yang banyak. Pelan-pelan, semoga gue nggak lupa. Jadi sama Jono ditanya dong, Pak Fesio, katanya lu berburu Jorge Martin. Nah, dia menyangkal, dia bilang, itu cuma rumor lainnya. Kalian ini bikin rumor kesana kesini. Quartararo-nya nggak ngomong apa-apa, guanya nggak ngomong apa-apa. Martinnya di mana? Ujuk-ujuk mau bilang gua lagi berburu Jorge Martin. Gimana sih? Gini, kalian masih ingat nggak waktu tahun lalu kalian bilang bahwa Pecco Bagnaia sudah tanda tangan kontrak sama Yamaha gara-gara hubungannya memburuk sama Ducati. Tahu nggak itu saking hoaxnya itu kabar, gue punya HP itu bunyi sampai tengah malam, lu tahu nggak? Jadi please kalau kalian mau bikin berita, ya tanya dulu. Karena kayak gini, ini pedok ada ribuan orang. Kelas MotoGP aja lain teknisinya, lain manajernya, lain jornonya. Itu semuanya ada di situ. Timnya ada 11, ada 5 pabrikan, gridnya ada 22. Jadi wajar kalau kita ketemu kalau pas mau kemana-mana. Dan kalau ngobrol ya iya, ngobrol bukan berarti sudah deal ya kan, ngobrol doang. Ya bener juga sih, masih ingat ketika Uchiyo ngopi-ngopi sama Pedro Acosta. Yang satu menyangkal ya kan, bla 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 bla. Yang satu bilang ya kami pergi ngopi-ngopi, sementara yang satu bilang ya saya pergi karena saya diundang dan saya menghormati. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia tanya, kalau orang pergi kayak gitu apakah ada yang deal? Kan kagak. Yang pasti Yamaha ingin tetap bersama dengan Quartararo, tetapi tentu kita tidak bisa memaksa orang untuk tinggal kalau kita tidak punya hal untuk mempertahankan dia. Jadi fokus saya sebenarnya ini adalah motornya dulu. Kalau motor ini bisa menjadi alasan bagi Quartararo tinggal, baru kita duduk buat nego. Dia bilangnya begitu. Nah, sementara Quartararo baru aja diwawancara. Ini wawancaranya gue baru dapat tepat setelah launchingnya Honda. Kita mau ngomongin launchingnya Honda ya. Setelah launchingnya Honda. Jadi dia ditanya soal itu. Dia bilang, saya sebenarnya gini, kita fokus dulu pada motor. Saya mau dibilang senang dengan Sepang Shakedown juga enggak. Kenapa? Karena ini motor ternyata jauh beda sama inline. Jadi saya harus mengubah gaya berkendara saya. Masalahnya adalah tes itu beda dengan balapan. Kalau tes, ya kamu bisa ngider-ngider berkali-kali, mencetak waktu berkali-kali. Tetapi kalau balapan kan beda cerita. Kalau balapan, riding style lu itu otomatis udah keluar. Secara otomatis, refleks. Jadi masalahnya adalah saya harus totally merubah riding style saya dengan motor ini, dan itu memerlukan balapan dulu baru bisa terjawab apakah saya bisa beradaptasi sedemikian rupa sehingga refleks saya berubah ketika mengendarai motor ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia masih tetap mengkritik V4. Jadi dia bilang M1 inline punya keunggulan adalah kecepatan tikungan yang sayangnya di V4 kami tidak dapatkan. Di saat yang sama saya juga belum dapat keunggulannya di tempat lain karena ya masih sami mawon katanya. Jadi ya kalau menurut gue ini memang tanda-tanda bahwa dia mau hengkang dari Yamaha sih.
Meskipun dia sudah P3 di Shakedown Sepang, dia tetap bilang, ya kan kita masih lihat nanti di Sepang Test seperti apa. Di Sepang Test pun kalau gua bagus ya nanti dilihat lagi balapan. Kenapa? Karena dari semua itu balapanlah yang menentukan. Kalau riding style lu secara refleks emang sudah menyatu sama V4 ya oke. Tapi kalau nggak ya gua nggak tahu juga. Jadi gua nggak punya jawaban untuk itu. Nah ditanyalah dia, oh ini kayaknya lu emang udah nggak suka nih sama Yamaha. Jadi beneran dong, lu udah tanda tangan kontrak sama Honda. Jadi dia bilang kayak gini, gua cuman mau bilang, satu-satunya yang bisa saya konfirmasi hari ini adalah saya sedang berbicara dengan beberapa tim. Ini adalah kata-kata yang sama persis 2 tahun lalu ketika di tes Sepang juga. Masih ingat kalian? Yang dia mencela-mencela ke sana kemari. Kalau nggak salah dia minta pindah ke Aprilia. Kalau nggak salah kemarin itu. Dan ujung-ujungnya ya perpanjangan juga sama Yamaha gara-gara 12,5 juta. Masih ingat? Jadi ini kata-kata yang persis sama. Saya sedang berbicara dengan beberapa tim dan Honda adalah salah satunya. Tetapi yang saya pastikan adalah saya belum menandatangani apapun. Apakah saya juga negosiasi sama Yamaha? Ya tentulah. Meskipun saya tidak bisa mengungkapkan semuanya. Kami sedang berbicara dengan banyak tim dan saya akan meluangkan waktu saya untuk memutuskan. Sejauh ini belum ada yang diputuskan atau ditandatangani. Ini bukan soal uang karena katanya dia ditawari 15 juta euro sama Honda. Tetapi ini tentang kegembiraan berada di podium karena saya ingin menang. Katanya begitu. Mengingat Honda udah pernah menang makanya dia hengkang. Itu alasannya dia. Jadi karena Quartararo bilang belum tanda tangan, ya mari kita percaya bahwa dia belum tanda tangan emang sama Honda. Nah, di hari yang sama muncullah gosip sepoi-sepoi, bukan sepoi-sepoi, kencang pula, bahwa Pedro Acosta itu sudah sepakat sisa tanda tangan kontrak dengan Ducati untuk menyingkirkan Pecco Bagnaia. Nah, soal apakah menyingkirkan Pecco Bagnaia itu kata Giorno yang bilang sih sudah sepakat, tetapi ada Giorno lain yang bilang belum tentu di tim pabrikan. Bisa jadi dia di tim satelit dengan kontrak pabrikan karena bagaimanapun itu juga kontraknya sama Gigi Dalinya. Jadi apapun kesepakatannya, yang pasti dia akan jadi rider pabrikan dengan motor pabrikan. Nah, karena banyak yang yakin bahwa Ducati Red Bull ini sudah OTW beneran, artinya Pecco yang akan didepak. Nah, jadi mari kita bahas soal Mandalika. Kemarin ada sekitar 2 hari, 3 hari sih sebenarnya, karena hari pertama mereka batal buat ngetrek hujan. Jadi 2 hari setelahnya mereka ngetrek, termasuk sang guru Bebe Vale. Untuk pertama kalinya Valentino Rossi ngerasain sirkuit Mandalika. Gua sebenarnya menantikan apa reaksinya dia dan apa komentarnya dia soal sirkuit Mandalika, terutama untuk perkara teknis sih sebenarnya. Cuman kayaknya nggak ada yang pernah crash di gravelnya Mandalika, jadi nggak ada komentar soal gravel. Padahal itu sebenarnya yang gua tunggu. Kenapa? Karena gravelnya Mandalika yang bikin patah bahunya si Marc Marquez dan juga sempat bikin diplopia Marc Marquez di tahun sebelumnya. Ada-ada aja ceritanya ya kan. Jadi kemarin nampaknya para VR46 Academy itu senang-senang di Mandalika. Mereka senang karena mereka bilang ya ini rumah kedua karena kita merasa disambut luar biasa. Sebenarnya ada satu akun kemarin, kalau kalian follow gue di X, itu yang bilang ini kenapa Kemenparekraf nggak memanfaatkan momen ketika Valentino Rossi ngetrek di Mandalika untuk jadi bahan promosi. Gue harap maklum lah karena dia kan bukan followernya MotoGP, jadi dia nggak ngerti apa yang terjadi di MotoGP soal sponsor-sponsoran. Jadi ya memang Kemenparekraf lewat Visit Indonesia, Wonderful Indonesia kalau nggak salah, itu sebenarnya sudah sponsor MotoGP tapi bukan di timnya Valentino Rossi, melainkan di tim Gresini. Seingat-ingat gua waktu zamannya masih Bapak Sandiaga Uno, kemarin itu sudah diperpanjang kontraknya sampai 2026, sampai tahun ini. Jadi jelas Rossi itu nggak ada hubungannya dengan Kemenparekraf karena mereka adalah sponsor yang berbeda. Valentino Rossi sendiri ngetrek di Mandalika karena itu disponsori oleh Pertamina, yang mana Pertamina itu adalah sponsor utamanya sirkuit Mandalika. Jadi ya wajar kalau Valentino Rossi segeng-gengnya, seklen-klennya lengkap dengan Andrea Migno pula, dengan Gabarini coba. Lengkap semuanya nongol di sana karena mereka punya sponsorship dan partnership dengan Pertamina. Sementara dengan Kemenparekraf sebenarnya kalau Kemenparekraf nggak terlanjur bikin sponsorship sama Gresini mungkin bisa.
Mungkin bisa, mungkin kontraknya masa tiba akal bisa mungkin, tapi karena mereka sudah kontrak dan itu sudah kontrak 1 tahun 2 tahun kalau nggak salah, jadi ya nggak bisa karena itu beda tim Kak, sudah terlanjur beda tim. Kalau misalnya Kemenparekraf lewat Wonderful Indonesia nggak nangkring di livery manapun, mungkin bisa pakai Valentino Rossi untuk dicatut sedikit namanya. Dia juga gua rasa nggak akan keberatan sih. Valentino Rossi nggak segitu-gitu banget sih, tapi ini kan perkara sponsor. Jadi karena mereka sponsornya beda, jelas nggak bisa. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kita bahas lagi Pecco. Kenapa gua ngalor ngidul ke sana? Kemarin Pecco di Mandalika seperti biasa dalam 2 hari tes dia memimpin catatan waktu di atas Ducati V4 Panigale. Dia mencatatkan waktu kalau nggak salah 1 menit 33 detik di hari kedua. Sementara di peringkat kedua ada Marco Bezzecchi dengan Aprilia V4-nya itu selisih 0,053 detik, diikuti oleh Franco Morbidelli dengan Panigale V4-nya, kemudian Di Gia, Fabio Di Giannantonio, diikuti oleh Celestino Vietti dengan R1-nya, karena kan dia anak Moto2, jadi dia pakai R1 Kak. Yamaha still the supplier deh. Jadi Vietti di peringkat kelima, Luca Marini di peringkat keenam, lalu Valentino Rossi di peringkat ketujuh dengan selisih 1,8 sekian detik lah dari. Jadi sebenarnya kalau menurut gue ya nggak terlalu buruk untuk seorang Valentino Rossi yang usianya sudah 47 tahun. Kemudian ini baru pertama kalinya dia nge-track di Mandalika, yang mana para anak-anak yang lain itu udah berapa kali di Mandalika, 3 kalian lah ya. Jadi ya kalau gua pikir-pikir ya itu lumayan oke lah buat dia, terutama karena dia pakai Yamaha R1. Nah, kita balik lagi soal Pecco Bagnaia. Jadi Pecco Bagnaia gosipnya di Mandalika kemarin itu mendapatkan tawaran secara resmi dari Aprilia. Jadi kan selama ini biasanya ditanyainnya lewat Markobes dulu, lu tanya temenmu itu yang satu bisa nggak masuk ke Aprilia. Selama tahun lalu kan kayak gitu di toel-toelnya. Nah, kemarin ketika launching juga Rivola mulai memancing di air jernih gitu. Membocorkan bahwa Acosta akan menjadi rider di tim pabrikan. Jujurnya inilah yang membuat para jono berspekulasi bahwa Acosta akan menjadi rider tim pabrikan karena Rivola sudah duluan kasih clue. Jadi ketika di Mandalika kemarin katanya Aprilia secara resmi memberikan penawaran kepada Pecco Bagnaia karena Acosta sudah clear digosipkan sudah sepakat dengan Ducati, sisa tanda tangan. Jadi Aprilia bergerak karena udah duluan nih keluar dia punya gosip berhembus, bukan sepoi-sepoi. Tetapi yang cukup menarik adalah, lo tau nggak, Pecco bahkan dikabarkan tidak menanggapi sama sekali. Jadi ngomong manajernya nanya dan dia nggak menghubungi sama sekali. Jadi diabaikan sama sekali. Nah, di saat yang sama Yamaha juga memberikan penawaran resmi kepada siapa? Kepada Pecco Bagnaia, tentu saja secara resmi karena selama ini cuma nanya sama gurunya ya kan. Kali ini juga secara resmi menawar Pecco Bagnaia, tetapi di saat yang sama mereka menawar Marco Bezzecchi, you know. Udah gue bilang Yamaha ini cari rider pengembang. Jadi meskipun di Sepang sana gosipnya si Jorge Martin OTW Yamaha, tapi itu Jorge Martinnya yang OTW Yamaha. Tetapi Yamahanya sendiri OTW-nya adalah Markobes dan Pecco Bagnaia. Jadi Markobes jelas menolak. Kenapa? Karena kalau kalian sudah dengar podcast Suka-Suka Desember kemarin gua udah bilang penawaran kontrak perpanjangan dari Aprilia itu udah ada di mejanya Markobes bahkan sebelum tahun baru Kak. Sisa ditandatangan doang. Kalau memang dia mau komplain gaji ya sisa diomongin, tapi sisa ditandatangan doang. Jadi setelah itu kontrak dari Aprilia dianyepin sama dia selama tahun baru, dibawa buat latihan di Mandalika. Nah kemarin ditandatangan dan diumumkanlah di Sepang lewat sebuah pernikahan. Jadi ya si Markobes itu pakai letter yang semi-semi jas gitu. Sebenarnya bagus sih kalau menurut gua. Keren banget karena luarnya itu letter tapi dia tetap pakai tuxedo, pakai dasi ala-alanya groom seperti biasa. Dan ini pernikahan ala-ala barat gitu, dimana Papi Peri Rivola yang jadi pemimpin pernikahannya. Pengantin perempuannya siapa ya? Tentu saja Aprilia RS GP. Kali ini liverinya warna putih Kak, karena kan ya kayak baju pengantin warna putih, jadi liverinya warna putih. Jadi mereka resmi menikah. Ya memang dia punya kontrak cuma 2 tahun, tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi itu akan menjadi multi-year. Multi-year itu lebih dari 2 tahun sebenarnya. Jadi dia itu pastinya di kontrak 2, tapi ada plusnya. Jadi dia pasti akan perpanjang, cuman sisa nego gaji aja. Sehingga bisa dipastikan Aprilia menjadikan Markobes sebagai kesayangan mereka. Sorry to say. Jadi Papi Peri Rivola itu secara terang-terangan bilang memperpanjang Marco Bezzecchi adalah prioritas utama Aprilia.
Dan Becky sendiri bilang, ya akhirnya saya menikah dengan kekasih saya. Jadi tes Sepang besok, kalau kalian dengar podcast ini hari Selasa, berarti pas tes Sepang hari pertama. Jadi tes Sepang besok akan menjadi bulan madu kami. Jadi ditanya alasan lu untuk perpanjang, kayaknya emang udah pasti banget lu mau perpanjang. Jadi dia bilang, ya emang sebenarnya kalian udah tahu, saya pasti pengennya perpanjang sama mereka. Karena begini, akan sangat disayangkan kalau saya hanya 1 tahun bersama mereka lalu memutuskan untuk hengkang. Karena kan ini belum mulai musim kedua kan. Bahkan di tahun pertama pun kami memang memulai tidak dengan cara yang bisa dibilang bagus. Karena kan kemarin itu cuma gara-gara Eni yang nggak mau sama mereka dan Maverick Vinales hengkang tiba-tiba gara-gara nggak mau gajinya cuma berapa gitu kan. Dia adalah pilihan kedua dan mungkin ketiga, keempat gitu. Ibarat kata dia sama sekali bukan prioritas utamanya Aprilia, tetapi ya pada akhirnya mereka sama-sama membangun diri dan dia bilang kami berkembang dengan sangat baik bersama-sama, sehingga kalau menurut saya meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan, kami sudah punya basis yang lumayan bagus di Aprilia, sehingga menurut saya agak disayangkan kalau saya baru 1 tahun terus saya tiba-tiba hengkang. Jadi ditanyalah dia, ini kan si Rivola bilang lu ini kayak Kevin Schwantz-nya Suzuki, karena Schwantz itu adalah legendanya Suzuki yang sayangnya dia sendiri yang bilang sama Acosta bahwa kalau saya jadi Acosta, saya menyarankan dia tidak mengulang kesalahan yang sama seperti saya di Suzuki. Kenapa? Karena dia sangat setia sama Suzuki sehingga dia tetap di Suzuki terus meskipun begitu-begitu motornya. Tetapi bagi Rivola seperti itulah Marco Bes bagi Aprilia. Jadi Marco Bes itu tahu bahwa ini barang belum tentu bagus bener. Kita nggak tahu nanti zaman 850cc akan seperti apa. Tetapi dia memutuskan untuk tetap setia sama Aprilia. Begitu katanya Papi Peri Rivola. Jadi katanya Marco Bes, ya kalau begitu anggapannya Rivola sih ya saya juga nggak keberatan sih, tapi menurut saya itu beda level. Schwantz itu adalah legenda yang luar biasa, sementara saya ya seperti inilah saya. Seperti biasalah dia. Saya akan tetap berusaha yang terbaik, saya tidak bisa menjanjikan apapun, tetapi untuk tetap bersama-sama dibutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Nah, sementara untuk Pecco, Yamaha gosipnya menawarkan kontrak 10 juta euro. Meskipun ya ada yang bilang itu cuma 5 juta euro. Menurut gue sih agak-agak aneh 5 juta euro. Ducati loh kasih dia 6 juta euro. Masa Yamaha cuma kasih 5 juta euro? Hey! Gosipnya sih 10 juta euro ditawarkan sama Yamaha, tetapi bukan diabaikan sih. Pecco masih mendapatkan waktu. Jadi Yamaha itu kasih penawaran, dikasihkan waktu untuk menjawab sekian bulan, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ada penawaran yang masih open. Ini beda dengan Aprilia yang langsung diabaikan sama Pecco. Kalau ini masih open, bukan si Pecco-nya yang minta waktu, tetapi Yamaha yang kasih waktu. Lu punya waktu sekian bulan untuk lu memutuskan. Kalau lewat dari itu, kita pindah ke tempat lain. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau untuk Pecco ceritanya. Jadi ada media, sebenarnya media Italia juga sih, tapi media ABR. Dia bilang si Pecco itu dikesampingkan, nggak dihitung karena lebih dihitung Marco Bes. Sebenarnya nggak, karena Yamaha itu kasih waktu window untuk negosiasi. Jadi mulai awal musim hingga ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan kurang lebih kayak gitu ada batas waktunya. Kalau di dalam batas waktu itu si Pecco berpikir untuk pindah, mereka masih open dengan penawaran sekian. Kalau lewat dari situ artinya kita negosiasi lagi, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi seperti itulah percaturan untuk Yamaha, Aprilia, dan Ducati. Nah, KTM. Padahal kita belum bahas Sepang Shakedown loh ini, Kak. Nah, KTM itu kan sudah tahu bahwa Pedro Acosta itu memang digosipkan kencang-kencang banget bahwa dia akan OTW Ducati. Sebenarnya ya banyak orang sudah berpikir memang dia akan pindah karena memang sejak awal Pedro Acosta itu memang pengennya ke Ducati. Mulai tahun lalu itu dia sudah kasih sinyal karena memang gosip berhembus kencang bahwa dia memang ribut besar sama Pit Bierer. Nah, Pit Bierer ditanya kemarin di Sepang karena memang dia ngurusin motor kan. Jadi Pit Bierer bilang, iya kami tahu Acosta ini adalah sosok yang luar biasa. Dia adalah top rider, bukan cuma di KTM tapi di MotoGP. Tetapi kami perlu tegaskan, kami tidak akan melepaskan dia semudah itu. Gua ulang, semudah itu. Feeling gua mulai nggak enak kalau dia udah bilang kayak gitu. Kenapa? Karena itu artinya, klausul pengkaderan dipakai. Jadi kasusnya mirip dengan si Jorge Martin ketika hengkang dari KTM Moto2 untuk pindah ke Pramac naik ke MotoGP kemarin. Itu kan karena dia adalah calon ikan hiu gagal. Akhirnya dilepas karena Dorna memaksa untuk KTM melepas dia. Jadi dia dilepas dengan penalti lumayan gede kalau nggak salah. Si Pit Bierer bilang itu penaltinya gede banget loh itu waktu dia dilepas. Nah, kalau Acosta katanya nggak segampang itu karena udah gue bilang KTM butuh duit di saat yang sama.
Jadi kalau lu mau pergi, bayarnya nggak akan serendah itu. Meskipun ya Acosta udah bilang, gue emang utang budi sama KTM, gue emang utang budi sama Red Bull, tapi gue anggap itu udah impas. Gue udah kasih lu berapa jurun coba, gue udah kasih lu berapa podium, gue udah kasih lu berapa kemenangan. Impas menurut gue itu udah selesai. Jadi menurut gue punya hak untuk pergi. Tapi KTM bilang, oh no, tidak semudah itu kakak. Jadi Pit Birer bilang, tidak semudah itu kami akan melepaskan dia, karena kami serius untuk mengembangkan motor kami dan kami ingin dia senang bersama dengan kami. Memang kami bukan bank, kami tidak punya banyak uang, tapi kami adalah keluarga. Nah loh, jadi kalau kalian pikir kenapa KTM gak mau lepas Acosta, menurut gue itu lebih karena sponsor. Acosta ini adalah top bintangnya Red Bull, sama seperti Marc Marquez adalah top bintangnya Red Bull, dan Red Bull harus melepas Marc Marquez demi bisa ke tim pabrikan Ducati. Di saat yang sama, Acosta itu yang tersisa sama Jorge Martin, tapi Jorge Martin udah terlanjur jelek imasnya gara-gara tahun lalu kisruh kan. Sementara Acosta itu adalah top ridernya mereka yang tersisa. Nah, itulah kenapa Red Bull kalau dia kumpulin sama Marc Marquez di Ducati pabrikan, KTM udah nggak punya sponsor lagi kak. Lu nggak bisa ngarepin Binder di situ. Nah, jadi ya memang wajar bahwa KTM berusaha untuk mempertahankan Acosta karena juga ada sponsor di belakangnya dia. Di saat yang sama dia juga bilang, ya kalau memang nggak bisa ditahan Acosta, ya terpaksa kami cari rider lain. Nah itulah dia bilang ada kemungkinan Maverick Viñales yang akan naik ke tim pabrikan. Jadi dia bilang, ya saya tahu itu Viñales lumayan bagus karena dia sudah punya pengalaman sekian panjang, dan menurut saya dia sudah banyak berubah di KTM. Saya cukup mengenal dia punya temperamen selama di Yamaha dan di Aprilia, karena itu gosip burung sepoi-sepoi dia itu ya searogan-arogannya Alex Espargaro. Katanya dia juga sama arogannya sih. Cuman karena ketemu Alex Espargaro yang suka banting kiri kanan, masih ingat gosipnya? Dia banting-banting kursi kalau marah soalnya Alex Espargaro. Nah dia nggak sebanting-banting gitu juga, tapi emang katanya marah-marah. Nah jadi menurutnya Pit Birer di Tech 3, selama di Tech 3 1 tahun terakhir, dia bilang Viñales ini sudah jauh berubah, dan saking dia fokus banget untuk membangun dan mengembangkan KTM, dia bahkan sampai saya harus ingatkan bahwa dia adalah seorang ayah, seorang kepala keluarga yang punya istri, punya anak di rumah. Mau ya dibalance-kan kerjaannya karena dia terlalu fokus sama kerjanya. Saking dia pengen mengembangkan dirinya. Sebenarnya itu bagus menurutnya Pit Birer, tapi ya saya selalu ingin mengingatkan bahwa dia juga seorang ayah. Nah, jadi ada kemungkinan Viñales yang akan menggantikan. Tetapi ketika hari terakhir Sepang Shakedown, muncullah gosip berhembus sepoi-sepoi. Alex Marquez diketuk pintunya. Mereka berencana untuk berburu Alex Marquez. Kenapa? Karena Alex Marquez juga ada sponsor di belakangnya. Jadi kalau ditarik, bisa jadi uangnya juga ngikut. Kurang lebihnya kayak gitu. Kan udah gue bilang, ini kalau kayak gini ceritanya, pasti Alex Marquez ditanya pas launching. Karena kan launchingnya Grace ini. Nah, kita bahas nanti soal launching-launcingan. Kita bahas dulu ini. Percaturan perbinian. Jadi, KTM kabarnya berusaha untuk mengambil Alex Marquez. Nah, Alex Marquez sendiri di launchingnya itu dia bilang bahwa, ya saya tahu jadi rider tim pabrikan itu adalah impian semua orang. Adalah hal yang bagus, tapi sejauh ini saya senang sama Grace ini. Jadi untuk 2027 itu adalah semacam pertaruhan bagi semua orang, dan saya pikir kita lihat dulu lah seperti apa musim berjalan, dan bahkan seperti apa musim ini berjalan pun tidak akan menggambarkan apa yang akan terjadi musim depan, karena itu semuanya baru, ya mesinnya baru, ya bannya baru. Jadi apapun yang terjadi musim ini sama sekali tidak menggambarkan apa yang akan terjadi musim depan. Jadi ya menurut saya mari kita jalani dulu musim ini, baru kita berpikir apa yang akan terjadi di musim depan. Itu sebenarnya menurut gua adalah semacam penolakan halus bahwa dia nggak mau pindah ke KTM. Jadi dia mau pindah ke tim pabrikan asal itu adalah Ducati. Gue tahu itu. Jadi kemarin ada jurnal belakang pedok yang bilang Alex Marquez itu akan sulit untuk menolak tawaran KTM karena gaji. Kan udah gue bilang dia ini nama belakangnya Marquez. Dia nggak butuh duit, dia butuh motor, dia butuh nama, dia butuh podium, dia butuh menang, dia butuh jurdun. Nggak perlu dia pindah ke motor bapuk cuma cari gaji. Why? Dia udah cukup kaya untuk itu. Ya kakaknya sih yang kaya, tapi ya dia nggak butuh duit. Dia punya sponsor dan dia butuhnya performa. Jadi kalau menurut gua memang dia layak untuk tim pabrikan, tetapi menurut gua juga dia akan sulit pindah dari Ducati, terutama kalau kakaknya dan mamanya itu pengen dia tetap di Ducati. Jadi dia akan tetap stay di Ducati, entah itu di tim satelit, entah itu di tim pabrikan, selama motornya adalah Ducati dan kalau bisa motor pabrikan.
Itu menurut gua, tapi ya begitulah dia bilang. Tapi kan di mana-mana gaji lebih penting ya. Menurut gua nggak penting lah buat Alex Marquez cari gaji. Meskipun ya itu juga menentukan prestise ya kan. Jadi menurut gua sih agak-agak susah untuk itu. Tapi kita lihat nanti, mana tahu dia tergoda kan ke KTM setelah tengah musim dan percaya bahwa pengembangannya KTM di 850cc ternyata bisa bersaing sama Ducati. Who knows? Karena Ducati sejauh ini baru selesai dari tes dummy, soalnya dia punya motor belum ada turun ke track. Jadi aku tadi tanya, bener nggak lu udah sepakat nih katanya sama Ducati, sisa tanda tangan doang? Jadi dia bilang, kalau yang soal itu gua nggak tahu kak. Kenapa? Karena yang ngomong itu Valera. Lu ngomong aja sama Valera, gua nggak terlalu pusing soal masa depan. Gua mau fokus sama motor gua dulu. Karena saya nggak mau musingin tahun depan saya naik apa, gimana itu urusannya Valera. Kan udah gue bilang, yang ketemu sama gigi dalinya itu memang katanya Valera. Beda sama VR46 kemarin ya, mereka emang beneran ngopi bareng si Acosta sama Uchiho. Kalau ini Valera katanya yang ngurus ke gigi dalinya. Jadi bang, lu tanya Valera. Gue nggak tahu soal itu, gue cuma tahu bawa motor dan gue mau fokus sama motor tahun ini, sama tesnya. Jadi kalau soal masa depan lu tanya lah Valera. Valera bilang apa ya itu, kayak gitu. Nah di sisi lain Aprilia, karena diabaikan katanya sama Pecco Bagnaia ketika di Mandalika, mereka mulai berburu siapa? Yep, Enea Bastianini. Yang penting KTP I. Jadi katanya mereka mulai berburu sama Enea Bastianini. Kita nggak tahu apakah Enea, menurut gue sih Enea mungkin mau, setelah kemarin dia sempat menolak ya kan. Bukan menolak tapi dicuekin sama Aprilia katanya Opa Pernat. Jadi ada kemungkinan ya ini ya, menurut gua mending di Aprilia daripada di KTM ya kan. Dia tinggal di Tech 3 pula satelit, mending dia di sampingnya Marco Bes jadi tim pabrikan. Bener, apapun gajinya selama motornya bagus dan terbukti lebih bagus daripada KTM ya kan. Nah di sisi lain KTM Tech 3 mengumumkan investor baru mereka. Menurut gua ini sekarang menjadi tim yang paling kaya di track. Kenapa? Karena track host gosip berhembus sepoi-sepoi. Justin Marks siap untuk menjual itu tim. Karena ternyata di NASCAR itu dia mulai dikritik, mengingat dia lebih banyak ngurusin MotoGP daripada ngurusin NASCAR. Jadi dia udah mulai agak susah membelah diri kakak. Terutama karena MotoGP kebanyakan kan di Eropa. Nah dia punya tim kan di Amerika NASCAR. Jadi dia bilang gua agak susah membelah diri, ditambah lagi dia punya keluarga. Jadi ya memang agak-agak ribet lah. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi dia siap untuk menjual timnya dia Trackhouse. Kayaknya dia akan tetap memperpanjang kontrak dia dengan Aprilia supaya tim ini tetap kompetitif dan menarik untuk investor untuk bergabung katanya. Nah balik lagi ke Tech 3. Tech 3 mengumumkan bergabungnya investor baru setelah kemarin mereka diakuisisi sama Apex, Icon dan bla 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 blanya itu. Nah bergabunglah para investor baru karena kan yang kemarin Lando Norris itu ada sahamnya tapi dikit banget, itu lewat Apex kalau nggak salah. Nah sementara kali ini ada pembalap F1 yang clearly punya nama di situ karena memang dia bukan nggak pakai perantara, jadi dia langsung masuk dengan investasi yang lumayan gede. Jadi ada 1, 2, 3, ada 4 atau 5 investor baru yang bergabung menambahkan dana mereka ke Tech 3, yaitu Bolt Venturesnya Usain Bolt. Nah itu kemudian Main Street Advisor, Icon Capital, Translame, dan ini dia Pierre Gasly. Pierre Gasly ini adalah pembalap F1 dan itu clear dia investasinya langsung tank ke Tech 3. Jadi ini akan menambah deretan investor sebelumnya yang ketika mengakuisisi dari Hervé Poncharal, yaitu ALK Capital, Barry English, Tom Stafford, Richard Cook, dan bla 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 bla. Pokoknya sekian banyak lah ya. Nah ini sempat ditanya dia, lu nggak ada minat gitu beli KTM? Jadi dia bilang, ya gua aja ngurus tim Tech 3 belum bener-bener kayak gini, mau ngurus pabrikan seperti itu ya agak susah. Karena ini aja kita masih belajar. Kenapa? Para investor yang gede ini kalau digabung-gabung, kalau mereka nambah duit sedikit-sedikit aja masing-masing itu lumayan gede buat beli KTM. Ternyata menurut mereka beli KTM itu rugi. Why? Karena kalau beli KTM itu belinya satu pabrikan sekalian dengan itu. Nah sementara kalau mereka di tim satelit, mereka menyediakan dana untuk KTM membangun motor khusus untuk balapan. Ngerti maksud gua? Jadi ibarat kata, KTM lu bangun dong motor balap yang bagus dan kompetitif. Terserah lu mau bikin
bagaimana model kami akan bayar, tapi itu harus motor balap. Jadi nggak ada hubungannya dengan penjualan motor di sana, penjualan motor di sini, nggak ada hubungan. Itu katanya pertimbangannya investor Tech Tree sampai sama sekali nggak minat untuk beli KTM. Nah sementara Bajaj Mobility yang sudah mengambil alih Pierer Mobility itu hanya mau menjual 30% sahamnya di KTM untuk investor baru yang mendanai divisi balap. Jadi ibarat kata mereka udah beli seharga 100 juta euro tapi cuma dapat 30% saham. Di saat yang sama mereka tidak punya kendali atas tim itu. Jadi menurut investor ngapain gua buang-buang duit, udah gua ngurusin divisi balap, gua juga harus ngurusin produksi, ya mending gua investasi di tim satelit, gua kasih modal untuk divisi balapnya KTM bikin motor yang khusus motor balap, gak ada hubungan dengan motor produksi. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kemarin tim KTM pabrikan dan tim KTM Tech Tree barengan launching dan ya you can expect sami mawon, gak ada perubahan sama sekali dari tahun lalu ya. Gua maklum kenapa? Karena ngapain buang-buang duit buat desainnya kan? Lo lihat aja desainnya, sorry itu saya VR46 itu udah mahal banget loh ya dibayar Aldo Drudi, jadinya segitu doang. Jadi kalau menurut gua ngapain bayar desain mahal-mahal, ya udah kayak gitu aja sami mawon. Nggak perlu buang-buang duit buat desain. Jadi ya udah persis sama, nggak ada perubahan dengan tahun lalu. Jadi KTM kemarin launching nggak ada perubahan sama sekali, sehingga mereka turun di Sepang Shakedown itu kebanyakan dengan warna hitam. Jadi para rider kemarin, nah barulah kita bahas Sepang Shakedown. Jadi kemarin si Piro itu turun dengan livery baru tahun 2026 yang sudah di launching, yang untuk 100 tahun Ducati. Itu untuk motor standarnya, tetapi ternyata dia juga menguji fairing baru yang sempat diuji di Valencia. Kalau kalian mundur ke Valencia atau kalian baca postingan blog soal Monster Energy yang mau hengkang dari Ducati, nah itu fairingnya yang ada di bawah, dia punya lubang angin bawah fairing, nah itu yang diuji tapi dalam bentuk item-item karena dia kayaknya ada update-nya di samping-samping, itu yang diuji oleh Piro. Tetapi nah ini yang menurut gua agak concern adalah dia ada 2 atau 3 kali crash kemarin, setiap hari dia crash, sorry to say. Mungkin cuma hari terakhir kayaknya dia nggak crash, tapi dia udah beberapa kali crash. Dan menurut info di belakang pedok, katanya memang Desmo GP26 ini malah lebih agresif daripada Desmo GP25-1. Ingat, ini kan development freeze, jadi mesinnya sama. Artinya kalau mau memperbaiki ini motor, itu harus lewat update ya, fairing lah, inilah, itulah, inilah, itu asal bukan mesin, tapi mesinnya sama. Nah masalahnya adalah gosip berumbus sepoi-sepoi. Michel Piro mengakui bahwa ini barang lebih agresif daripada Desmo GP25-1. Lu bayangin Desmo GP25-1 yang sudah agresif itu aja udah setengah hidup si Peko pakai, ya apalagi Desmo GP26 coba. Aduh, jadi ya gue pikir ya mari kita lihat ini sempoanya Peko cukup nggak untuk bisa menyelamatkan dia melewati musim ini dengan baik-baik saja. Karena aduh beneran tahun lalu aja Desmo GP25-1 si Piro pakai itu nggak sampai yang crash kayak gitu, itu aja udah agresif dihitung sama Peko. Lu bayangin kalau Piro aja yang sudah kayak gitu crash kemarin, ya apalagi kalau Peko yang pakai, Kak. Itu rider yang lambat aja udah crash, apalagi kalau rider yang cepat yang pakai. Jadi Desmo GP26 ini agak-agak concern buat gue. Dan ya Peko sendiri udah bilang, saya sendiri nggak berharap bahwa motor ini akan berubah lebih baik karena mesinnya akan tetap sama dan basicnya akan tetap sama. Ya dia udah menebak sih. Mungkin kita aja yang terlalu berharap bahwa ini bisa diperbaiki, tapi ya kalau dari crash-crashnya Piro gue pikir kayaknya agak susah sih ini, karena banyak banget loh itu crashnya, hampir tiap hari dia crash. Ada 1 hari 2 kali dia crash soalnya, ada itu. Jadi ya kalau gue pikir-pikir kayaknya ini motor agak-agak susah ini buat dipakai sama rider-rider yang pembawanya lembut. Tapi ya kita lihat nanti seperti apa masukannya Alex Marquez, karena dia akan menjadi patron bersama dengan kakaknya Alex Marquez. Peko udah kagak dihitung, katanya Tardosi yang ulang tahun kemarin dirayain juga di pedok Sepang. So kita pindah lah ke Yamaha. Yamaha kemarin akhirnya perdana turun dengan V4 update terbaru karena ini adalah mesin yang totally baru katanya. Dan Quartararo itu turun dengan livery baru. Waktu launching di Jakarta, dia punya livery itu biasa-biasa aja, warna nomornya itu merah. Kali ini ketika di Sepang dia nongol dengan warna ungu. Jadi yang warna merah-merah di livery dan letter dia itu diganti sama warna ungu. Jadi kemarin si Quartararo itu ada di P3. Yang cukup menarik itu adalah Toprak itu ada di posisi 10. Jadi di hari kedua ketika Miller akhirnya bergabung di track, mereka sempat adu stopi ceritanya karena kan di hari kedua Jack Miller memimpin catatan waktu.
waktu, tetapi Toprak menang Stoppie. Jadi kemarin setelah mengakhiri hari, mereka itu kan masuk ke pit masing-masing tuh. Semuanya pakai gaya Stoppie, cuman bedanya adalah Toprak meskipun dia pakai ban Michelin, tetap dia punya Stoppie itu stabil, kalem, sempurna. Sementara Jack Miller punya Stoppie ya bagus sih, cuman kayaknya agak sedikit meleset lah ya. Jadi Toprak emang menang Stoppie kemarin meskipun Jack Miller memimpin catatan waktu di hari kedua. Nah, di hari ketiga ya Toprak turun di posisi ke-10, Fabio Quartararo ada di posisi 3, sementara rookie lainnya Diogo Moreira itu ada di atasnya Toprak di posisi ke-8. Yang cukup menarik ini adalah ada apa dengan Honda? Karena Honda kan sudah lepas konsesi. Alex Espargaro memimpin hari terakhir, ditambah lagi Diogo Moreira yang rookie itu finish di posisi ke-8. Jadi kalau gue pikir-pikir apakah memang Honda itu punya peningkatan yang luar biasa sampai oke lah Alex Espargaro itu memimpin karena dia sama adiknya bisa dibilang salah satu test rider terbaik di track. Tetapi Diogo Moreira lumayan menurut gue, dia ini anak rookie loh ya. Jadi pengalaman dia di atas motor MotoGP mungkin ini baru pertama kalinya dia pakai motor yang akan dia pakai musim ini, dan dia bisa finish di posisi ke-8 itu menurut gue impresif. Entah Diogo Moreira-nya yang bagus atau memang motor Honda-nya juga bagus. Tetapi yang jelas, nah mari kita bahas liverinya mereka. Liverinya LCR kemarin tampil dengan mirip-mirip dengan Trackhouse, beda liverinya karena beda sponsor, tapi nggak sejauh berbeda Trackhouse. Kalau Trackhouse warna dasarnya itu emang beda jauh sampai orang mikir mereka ini beda tim. Si Trackhouse pakai warna yang biru, totally biru, sementara Ai Ogura pakai warna yang putih orange, yang totally nggak ada biru-birunya sama sekali. Jadi nggak ada yang tahu bahwa ini adalah tim Trackhouse. Bahkan lambangnya Trackhouse pun nggak ada di situ. Nah, sementara kalau LCR memang Johan Zarco itu pakai sponsor Castrol, jadi ada warna hijau-hijaunya di situ, tetapi tetap ada warna dasarnya Honda, warna merah dan biru di bagian tangki dan jok-joknya, sadel-sadelnya dan segala macam itu masih ada. Warna itu juga sama ada di motornya Moreira yang memang warna merah, biru dan putihnya itu lebih dominan. Karena kan nggak ada Castrol, jadi nggak ada warna hijaunya. Tetapi karena mereka punya warna dari atas dan dari depan itu mirip, jadinya orang tahu bahwa ya ini satu tim lah. Meskipun menurut gua motornya FCR Honda yang dipakai oleh Diogo Moreira itu agak-agak mirip sama motor Honda pabrikan sih. Nah, ngomongin liverinya Honda, ya sorry to say, kalau menurut gua memang liverinya Diogo Moreira itu lebih menarik daripada liverinya Honda. Kenapa? Karena sama kayak KTM, Sami mawon, nggak ada yang berubah kak. Tetapi secara overall ya kedua LCR ini agak-agak mirip lah kalau dari atas, meskipun ya dari samping-sampingnya memang agak beda, tapi dia punya tangki dan segala macam itu agak mirip warnanya. Ini yang beda jauh sama Trackhouse yang emang bumi dan langit, nggak ada sama sekali sama-samanya warnanya. Yang satu orange putih, yang satu biru muda, nggak ketemu lah, tapi ya begitulah. Nah, sementara Gresini kemarin launching ya cuma Alex Marquez yang datang. Menurut gue dia punya konsep warna itu kembali ke zamannya ketika mereka bersama Marc Marquez kemarin. Jadi lebih soft, dia punya warna biru ungu, biru keunguan, ungu kebiruan, kurang lebih kayak gitulah. Itu lebih doff warnanya, nggak ke chrome. Sementara warna chrome-nya mereka itu diganti dengan warna hitam. Jadi memang menurut gue lebih simple warnanya. Gue nggak tahu kenapa mereka agak sedikit menyisakan ruang kosong di fairingnya. Tahun lalu itu ruang kosong tapi masih diisi sama grafis chrome atau grafis apa gitu. Kali ini emang kosong melompong, gue nggak ngerti kenapa. Tapi ya memang nggak terlalu banyak berubah. Jadi sisa Pecco ini mau seperti apa? Nah, ngomongin Pecco, kita ngomonginlah Toprak di Yamaha. Ramon Forcada, mantan kepala krunya Morbidelli, itu di interview kemarin. Somehow dia mengomentari soal Quartararo punya gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa dia sudah tanda tangan kontrak dengan Honda. Jadi dia bilang begini, untuk semua orang rider yang memutuskan hengkang dari pabrikannya bahkan sebelum musim ini dimulai, semoga mereka tidak menyesal setelah melihat apa yang terjadi di pertengahan musim nanti. Ini nggak berlaku untuk Marco Bez ya, karena dia kan tetap di Aprilia. Yang hengkang itu ya berarti Pedro Acosta dan Snectaro. Jadi dia bilang kepindahannya Pedro Acosta ke Ducati itu adalah hal yang sudah bisa diperkirakan karena itu sudah ada mulai tahun lalu, mulai sounding-soundingnya segala macam. Jadi sudah bisa diperkirakan. Tetapi ya kalau dilihat dari karakternya KTM ya itu juga agak-agak susah sih menurut saya. Menurutnya Forcada, dia bilang Pedro akan menghabiskan waktu 1 tahun untuk mencoba bertahan hidup sebaik mungkin di KTM. Kenapa? Kan udah gue bilang KTM itu pendendam kak.
Masih ingat Martin punya kasus yang ditinggal begitu aja ke Ducati Pramac? Itu kan mereka dendamnya seumur hidup tuh. Makanya si Martin kemarin akhirnya larinya ke Aprilia karena KTM sama sekali tidak berminat sama dia. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau memang Pedro Acosta sudah dipastikan bahwa dia tanda tangan kontrak sama Ducati dan itu ketahuan sama KTM, ada kemungkinan dia nggak dapat motor atau nggak dapat support bagus dari KTM sepanjang tahun ini. Gua nggak tahu sepanjang tahun ini. Tapi kalau memang Pedro Acosta bilang enggak kok, gue belum tanda tangan, dan memang dia jujur belum tanda tangan, ya mungkin KTM bisa support dia full untuk mencoba mempertahankan dia. Tapi kalau memang sampai ketahuan ternyata dia sudah deal dan sisa tanda tangan beneran sama Ducati, nggak akan selamat ya di KTM. Itu bakal jadi anak tiri luar biasa dia. Karena nggak ada yang bisa keluar dari KTM itu tanpa terluka. Sejauh yang gue tahu, kader-kadernya KTM itu nggak ada yang lolos tanpa terluka kalau mereka mau meninggalkan KTM tanpa KTM menginginkannya. Masih ingat Raul Fernandez kemarin? Masih ingat Oliveira kemarin? Itu yang memang karena mereka itu kader-kadernya KTM. Nah, jadi Forcada bilang Pedro Acosta itu akan menghabiskan 1 tahun untuk bertahan hidup di KTM. Dan di saat yang sama, KTM tidak akan mengizinkan dia menguji motor 850cc. Entah itu motornya KTM ataupun motornya Ducati. Karena kontrak pengkaderannya mereka, seingat-ingat gue itu berlakunya sampai akhir tahun. Sama dengan Toprak dengan BMW kemarin. Itu sampai akhir tahun. Jadi ya memang Yamaha sama BMW itu perlu, apa sih kalau gue bilang, perlu win-win solution. Jadi si Oliveira dilepas oleh Yamaha untuk ikut tes di BMW. Di saat yang sama, BMW mengizinkan Toprak untuk tes sama Yamaha di MotoGP. Itu kan win-win solution. Tetapi untuk Ducati sama KTM di dalam kasus Acosta itu agak-agak sulit. Jadi kalau kontraknya itu berlaku sampai akhir tahun, Acosta nggak akan diizinkan menguji motor 850cc baik untuk Ducati maupun untuk KTM. Karena KTM kan dia otomatis sudah hengkang, nggak boleh kan. Tapi untuk Ducati dia harus menyelesaikan dulu kontraknya baru dia bisa menguji motor Ducati. Menurutnya Ramon Forcada, karena dia punya kontrak itu biasanya berlaku sampai akhir tahun. Kalau memang dia... Nah, di saat yang sama yang cukup unik adalah Pecco Bagnaia. Jadi seperti dugaan banyak orang bahwa Pecco itu kemungkinan besar akan hengkang ke Yamaha. Karena kan udah gue bilang di Mandalika kemarin ketika Yamaha memberi penawaran untuk Pecco dan untuk Marco Bes otomatis menolak karena dia sudah bawa kontraknya Aprilia. Di saat yang sama Pecco itu dikabarkan Yamaha itu memberikan waktu untuk dia space window. Lu pikir-pikir dulu, kita kasih lu waktu 3 bulan, ntar lu putuskan gimana. Kalau lu masih mau sama Ducati silakan, kalau enggak ya kita welcome. Terbuka pintu karena lu punya mantan-mantan Ducati ada di sini. Jadi pasti lu aman lah di sini. Kurang lebihnya kayak gitulah bahasanya. Jadi menurutnya Ramon Forcada, Pecco kemungkinan besar hampir pasti bakal ke Yamaha. Dan ditanya kira-kira sama siapa? Apakah sama Jorge Martin atau enggak? Uniknya adalah Ramon Forcada sama sekali tidak menyebut nama Jorge Martin. Yang dia sebut siapa? Toprak Razgatlioglu. Jadi dia bilang kalau tahun ini Toprak punya adaptasi itu bagus, podium 1 kali aja itu hampir bisa dipastikan dia akan naik pangkat ke tim pabrikan. Nah ini yang udah gue bilang, ya tergantung kalau dia mau jadi malin kundang untuk Red Bull ya bisa. Dia akan hengkang ke tim pabrikan. Karena Monster Energy itu gosipnya akan memperpanjang kontrak sponsornya dengan Yamaha, terutama kalau Pecco hengkang ke Yamaha. Karena itu backupnya luar biasa di situ. Hubungan Monster Energy sama Yamaha Italia yang menjadi headquarternya Yamaha MotoGP itu bagus banget. Jadi ya memang sangat disupport kalau Pecco itu masuknya ke Yamaha. Jadi dia sama sekali tidak menyebutkan nama Jorge Martin. Gosipnya memang Jorge Martin mengetuk pintunya Yamaha lewat Pramac. Sayangnya dia minta gaji lebih gede dari Aprilia. Gajinya di Aprilia berapa? 5 juta euro. Dia minta lebih dong karena dia tahu Yamaha lebih kaya dari Aprilia. Nah masalahnya adalah gajinya Pecco Bagnaia di Ducati itu 6 juta euro dan lebih worth it untuk dikasih 10 juta euro daripada ke Jorge Martin. Itu satu sisi. Yang kedua ya tetap masalah sponsor. Jadi ya kalau Jorge Martin dia punya timbangannya itu agak-agak susah sih. Beda kalau sama Pecco yang memang langsung plek sampai. Jadi katanya Pavesio itu punya budget sekitar 12 sampai 15 juta euro karena kan dia harus melepas Quartararo. Quartararo punya budget kan 12,5 juta euro. Jadi sebenarnya
budget untuk Peko itu katanya 10 juta euro. Ya 8 juta euro lah minimal. Nah sementara untuk Jorge Martin, masalahnya Kak, dia itu baru punya 1 jurdun MotoGP. Sementara Peko itu udah punya 2 jurdun MotoGP. Jadi ya wajar kalau penawaran gaji untuk Peko itu sekitar 10 juta euro itu worth it, bener. Ditambah lagi dia itu bagus kalau ngembangin motor. Nah kalau soal Jorge Martin, nah ini Yamaha sih sebenarnya bukannya nggak mau sama dia, tapi lumayan hati-hati. Nah sementara Jorge Martin juga ya mau dibilang cari gaji ya cari gaji, mau cari motor ya nggak bisa kalau di Yamaha, karena di Aprilia yang lumayan bagus pun dia nggak suka. Ya apalagi Yamaha yang lumayan bapuk kayak gitu ya kan. Jadi jelas dia cuma cari gaji. Beda sama Peko yang ya mau cari gaji sih kagak, gue cari motornya cuman karena Ducati nggak kasih ya nggak bisa. Bener gak sih? Kurang lebih kayak gitulah. Jadi sama Ramon Fourcade itu dia bilang, ya untuk saat ini MotoGP punya pedok itu dibagi menjadi dua. Ada tim yang punya motor-motor bagus tapi nggak punya duit, tetapi ada juga kelompok tim yang punya duit banyak meskipun motornya nggak sebagus itu. Untuk saat ini seperti itu keseimbangannya. Kalau zaman-zamannya pabrikan Jepang mendominasi dulu-dulu, wah mereka punya semuanya. Mereka yang punya duit, mereka juga yang punya motor kan. Jadi agak sedikit timpang dan nggak balance. Nah sekarang itu lumayan balance karena yang punya motor nggak ada duit, yang punya duit motornya juga ya begitulah. Jadi dia bilang kita lihat nanti selama musim ini, paling tidak sampai pertengahan musim kita akan lihat bagaimana perkembangan motor 850cc yang dikembangkan oleh para pabrikan sebagai persiapan untuk tahun depan. Karena mau nggak mau mereka harus menggondong ini 850cc, disimpan seperti apapun rahasianya, tetap mereka harus latihan di track Kak, harus diuji di track. Jadi di situ akan dilihat seperti apa kemampuan para pabrikan untuk membuat motor 850cc ini bersaing. Nah karena kita ngomongin Ramon Fourcade yang mantan kepala krunya Morbidelli, kita bahaslah Morbidelli. Jadi masih ingat ketika launchingnya VR46 2 minggu lalu, si Matteo Flamigni kepala krunya Morbidelli di VR46 itu bilang bahwa Morbidelli akan memakai Desmo GP24. Nah ditanyalah sama Morbidelli kemarin, karena semuanya udah nongol di Sepang semua kan kemarin. Ditanya sama dia, jadi dia bilang sebenarnya jadwal saya untuk hari pertama Sepang tes itu adalah adaptasi. Kenapa? Karena kayak gini, motor saya itu kalau mau dibilang Desmo GP24 total sih nggak juga, karena gini, rangkanya tok yang Desmo GP24, tetapi sisa-sisanya katanya itu dikumpulin dari part-part yang menurut tim dan setelah dipertimbangkan ini itunya akan kami pakai untuk musim ini menjadi satu paket. Jadi ibarat kata kayak gaduan gitulah, digaduin ke sini ke sana ke sini ke sana. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang kalau mau dibilang murni Desmo GP24 juga enggak juga. Jadi kalau kalian mau tanya saya pakai Desmo GP berapa, mari kita bilang itu Desmo GP, mungkin Desmo GP Franco. Jadi dia bilang itu Desmo GP Franco karena semuanya digadoin. Ya mungkin kalau memang nanti di tes Sepang saya bisa menguji lagi pakai rangka Desmo GP25 ya mungkin bisa, karena kan belum ditentukan apa yang akan mereka pakai untuk tahun ini. Nanti di Buriram kan baru ditentukan. Jadi dia bilang ya kalau memang saya dapat rangka Desmo GP25 untuk diuji ya mungkin kita akan uji, tetapi sejauh ini keyakinan kami akan memakai Desmo GP24 punya rangka. Ditanya emang kenapa? Jadi dia bilang ya sejauh ini itu bagus itu motor. Kalian bisa dengar berapa kali Peko Bagnaia bilang Desmo GP24. Emang sudah berapa kali Peko bilang lebih enak sensasinya daripada Desmo GP25. Jadi ya kalau saya pikir kenapa enggak saya stay di Desmo GP24 yang saya rasa lebih bisa saya nyaman di situ. Nanti digado-gadoinnya sisa di style bolak-baliknya, tetapi rangkanya udah fix itu. Yang pasti motor saya itu adalah motor yang bisa dibilang ala-ala Frankenstein kata dia. Jadi mari kita bilang Desmo GP Franco aja. Kalian pilihlah itu Desmo GP apa, 24, berapa, 25, berapa terserah lu lah. Yang penting kalau saya ya mungkin Desmo GP Franco aja lah. Katanya sih begitu. Oke, itu aja podcast kita kali ini. See you next time di seri Sepang Test nanti. Bye bye everybody.